Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dispa selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Nadila Sapitri sebagai pemateri pertama dan rekan saya Sriwanda sebagai pemateri kedua. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul distorsi pasar. Nah, langsung saja masuk ke materi mengenai pengertian distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang terjadi di pasar. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Distorsi pasar sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi pasar ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawar maupun permintaan. Kondisi ini menyebabkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, di mana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang memicu terjadinya distorsi pasar. Bentuk-bentuk distorsi pasar ada 3. Yang pertama, rekayasa permintaan dan penawaran. Yang kedua, penipuan atau tadlis. Dan yang ketiga, tagrir. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama mengenai rekayasa permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada 2 bentuk. Yang pertama itu ikhtikar. Ikhtikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal. Atau ia menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Suatu kegiatan masuk kategori ikhtikar apabila terdapat 3 unsur berikut. Yang pertama itu mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry bearish. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Dan yang terakhir, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Bagian yang kedua yaitu bai najas. Najas adalah sebuah praktik dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain membeli dagangan dengan harga itu. Transaksi najas diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang tertarik pula untuk membelinya. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sriwanda. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu penipuan atau tadlis. Tadlis adalah kondisi di mana suatu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini terjadi karena adanya incomplete information. Sistem ekonomi Islam melarang hal ini atau ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan. Karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur kerelaan bersama telah dilanggar. Yang ketiga, tagrir. Tagrir berasal dari bahasa Arab goror yang berarti akibat, bencana bahaya, risik, dan ketidakpastian. Jual beli goror ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Contohnya jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, dan lain-lain. Goror terdapat dalam 1. Barang yang diperdagangkan belum tentu ada. Yang kedua, penjual tidak dapat menyerahkan barang. Yang ketiga, penjualan barang dilaksanakan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi. Yang keempat, kontrak tidak jelas sehingga mengiring pembeli kepada praktik penipuan. Dari segi kuantitas,
kualitas, dan harga. Baiklah, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.